Perkenalkan, nama saya Sandi Praba Ramadan, kelas 12 IPS 3. Alamat sekolah SMA Negeri 1 Gadingrejo, Kabupaten Gresik. Pendahuluan, pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha taninya yang lebih baik melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian di kemudian akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Pemberdayaan petani lebih menekankan dan memandang inisiatif dan kreativitas sebagai sumber daya utama. Prinsip dalam pemberdayaan pertanian harus berpusat pada rakyat. Masyarakat yang harus berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian. Pada penelitian ini memfokuskan masalah pemberdayaan usaha milik Bapak Lukman, yaitu perkebunan jagung yang terletak di Desa Tulunrejo 3. Bapak Lukman dulunya memiliki ladang jagung hanya satu ladang dan satu ladang singkong. Berjalannya seiring waktu, kebun yang dikelola Bapak Lukman melalui adat hasil sedikit demi sedikit. Bapak Lukman setelah panen memiliki uang cukup untuk menghidupi keluarganya. Profil usaha budidaya jagung Bapak Lukman Santoso beralamat di Pokon Tulunrejo 3, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Gresik. Beliau memulai usaha dari tahun 2011, namun pada tahun 2012, Bapak Lukman mengalami kebangkrutan senilai 11 juta rupiah. Karena musim kemarau, beliau tidak habis akal untuk bisa menghidupi keluarganya. Beliau mengambil tai sapi dan dikelola menjadi pupuk. Akhirnya tahun 2018, Bapak Lukman tidak mengandalkan dengan air hujan lagi. Beliau membangun mesin bor untuk menyiram tanaman jagung dan singkong. Seiring berjalannya tahun, beliau satu persatu memperluas ladangnya, dan beliau mulai mencari pekerja lainnya untuk dipekerjakan. 7 siklus pemberdayaan. 1. Keinginan untuk berubah. 2. Melepaskan halang-halangan. 3. Rasa memiliki bertambah. 4. Mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. 5. Pencapaian hasil dan target yang lebih besar. 6. Perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. 7. Merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Siklus 1. Keinginan untuk berubah. Saya melakukan penelitian dengan salah satu anggota Bapak Lukman, yaitu Bapak Gomblo, umur 58 tahun. Diketahui bahwasannya keinginan untuk bergabung di pekerjaan ini adalah untuk mengembangkan keterampilan sebagai kepala keluarga. Sebagian besar waktu Bapak Gomblo dihabiskan di rumah untuk mengurus keluarganya. Awalnya Bapak ini perekonomiannya lemah, hingga akhirnya ia bergabung di perkebunan milik Bapak Lukman dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang ia dapat, sehingga beliau mencoba menanam jagung dan singkong milik Bapak Lukman untuk bisa menghidupi keluarganya. Siklus 2. Lepaskan halangan-halangan. Penghalang bagi Bapak Gomblo yaitu untuk mengembangkan potensi yang ia miliki di bidang pertanian. Salah satunya adalah dalam bidang pertanian. Selain itu, Bapak Gomblo masih ragu cara menanam jagung dengan alat yang modern. Hingga akhirnya, beliau merasa harus membebaskan dirinya dari rasa keraguan yang membuat Bapak Gomblo bisa menanam jagung menggunakan alat yang modern. Siklus 3. Rasa memiliki bertambah. Bapak Gomblo ingin menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan diri dan para pekerja lainnya. Sejak Bapak Gomblo bergabung di pertanian milik Bapak Lukman, banyak Bapak Gomblo didorong untuk bisa berkembang dalam bidang pertanian. Ini contohnya seperti membuka lahan sendiri dan mempunyai ladang jagung sendiri. Tekad dan semangat mengentaskan diri dari kemiskinan. Siklus 4. Mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Awal Bapak Gomblo bergabung, ia hanyalah petani biasa
dan belum dipercaya oleh bosnya untuk diberdayakan. Namun, kerja keras beliau dalam proses pemberdayaan ini membuahkan hasil, di mana pengetahuan dan keterampilannya terasah secara rajin dan mampu diterapkan dengan baik. Hal ini membuat Bapak Gombloh memiliki peran yang lebih luas, bukan hanya mengembangkan dirinya, tetapi juga mengembangkan potensi para pekerja lainnya untuk bekerja keras seperti Bapak Gombloh. Siklus 5. Pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Ketekunan Bapak Gombloh dalam bekerja di perkebunan jagung mulai memperlihatkan hasil nyata. Berbekal ilmu dan skill yang didapat dari proses pemberdayaan tersebut, ia mulai mempraktikkan dengan menanam tanaman jagung dan singkong di ladang rumahnya. Semenjak memiliki lahan jagungnya sendiri, penghasilannya cukup untuk makan sehari-hari. Biasanya Bapak Gombloh memegang uang 1 juta rupiah sampai dengan 1.500.000 rupiah setiap panen. Siklus 6. Perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Bapak Gombloh, dahulu beliau seringkali merasa takut dan minder untuk mencoba hal-hal baru. Namun, setelah mendapat motivasi dari Bapak Lukman untuk bekerja dengan rajin dan optimal, maka pencapaian yang diterima Bapak Gombloh akan lebih besar. Dan ini adalah siklus 7 yang terakhir. Merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Bapak Gombloh mampu menghasilkan uang yang melimpah dari kebun jagung dan singkong di ladangnya. Beliau berencana untuk memperluas lahan dan meningkatkan teknik skillnya yang telah dipelajari selama ini bekerja di perkebunan milik Bapak Lukman Santoso. Pembahasan 5P. P1 pemungkinan, P2 penguatan, P3 perlindungan, P4 penyokongan, dan P5 pemeliharaan. Dan inilah contoh-contohnya yang ada di video berikut. Dan inilah pembahasan 5P. P1. Pemungkinan yang dilakukan Bapak Lukman adalah dengan cara mengajak masyarakat setempat bersosialisasi. Masyarakat pun menjadi tahu cara menanam jagung dan singkong. Titik tolak proses pemungkinan tersebut adalah pengetahuan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. P2. Penguatan. Bentuk penguatan yang dilakukan Bapak Lukman adalah dengan mengadakan pendampingan mengenai skill bercocok tanam yang baik. Tujuan Bapak Lukman melakukan pendampingan tersebut adalah untuk menumbuh kembangkan kemampuan dan kepercayaan diri karyawan agar mampu menjunjung kemandirian mereka dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya. P3. Perlindungan. Upaya untuk melindungi masyarakat, terutama masyarakat lemah, agar tidak tertindas dengan yang masyarakat kuat. Menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang, tidak sehat, antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. P4. Penyokongan. Bentuk penyokongan yang diberikan Bapak Lukman Santoso adalah dengan memberikan bantuan, pemberian bibit dan pupuk kepada karyawan dengan tujuan agar para karyawan memiliki usaha sampingan selain bekerja di kebun miliknya. Dan inilah P5 pemeliharaan. Pemeliharaan yang dilakukan Bapak Lukman Santoso adalah dengan rutin melakukan evaluasi terhadap setiap proses produksinya. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kinerja karyawan agar dapat terus optimal di dalam perkebunan jagung milik Bapak Lukman ini. Pandangan masyarakat. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Agus, selaku masyarakat Pekontulung Agung, dapat diketahui bahwasannya kebun jagung milik Bapak Lukman mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Kemudian masyarakat melihat jika pemberdayaan yang dilakukan oleh Bapak Lukman memiliki dampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal. Dahulu banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, namun sejak adanya pemberdayaan yang dilakukan di kebun jagung milik Bapak Lukman, sebagian masyarakat dapat terserap menjadi tenaga kerja di kebun jagung tersebut. Kesimpulan, dengan adanya perkebunan jagung milik Bapak Lukman bertujuan untuk melestarikan perkebunan jagung yang sudah menjadi turun-temurun di setiap zamannya. Perkebunan milik Bapak Lukman sangat baiklah bagi pemberdayaan masyarakat di Desa Tulung Agung.
Dengan adanya perkebunan jagung ini, menanam jagung menggunakan alat modern membuat para masyarakat penasaran dengan alat modern yang dimiliki perkebunan jagung milik Bapak Lukman.